walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always Kita feel jumpa brand lagi new. dalam Sipping on a tarot reading tarot. Oke, satu kartu buat kalian ya. Bagi dia, kamu masih tetap miliknya ya, meskipun mungkin kamu di sini sudah meninggalkan dia, tapi seseorang ini yakin ya, yakin pada dirinya sendiri bahwa kamu masih tetap miliknya. Oke, siapa? Nanti kita cek di sini ya. Tapi sebelumnya ini adalah bacaan general, energi untuk umum dan tidak berbatas waktu. Jika fiti ini lewat di beranda kalian, berarti memang energi ini untuk kalian. Nggak semuanya benar, nggak semuanya resonate buat kalian. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot melinju 17. Oke, langsung aja. Bagi dia, kamu adalah miliknya. Bagi dia, kamu masih menjadi miliknya. Ya, bagi dia, kamu masih miliknya. Siapa? Seorang ini ya. Oke. Saya ambil satu kartu buat kalian ya. Saya tarik energi seseorang itu. Siapa? Bagi dia, kamu masih tetap miliknya. Oke, ada The Emperor. Oke. Bagi dia, ya, ini kamu masih miliknya. Oke, let's check your letter. Oke ya, di sini ada The Emperor, ya, Kaisar. Jadi bagi dia, kamu masih miliknya. Oke. Ya, kenapa kamu masih miliknya? Berarti seseorang ini ya pernah hadir di dalam hidup kamu ya. Kamu pernah mencintainya, kamu pernah bersamanya. Ya. Dan ada kemungkinan saat ini kalian lagi silent treatment, lagi bercerai, lagi putus ya. Terserah nanti kalian mengartikan bacaan ini. Yang jelas seseorang ini ya masih menganggap kamu sebagai cintanya ya. Bagi dia kamu masih tetap miliknya ya. Ada kemungkinan kalian di sini pernah berkonflik sama seseorang ini ya, seseorang yang pernah dekat sama kamu ya. Dia meyakini diri dia kalau kamu itu masih miliknya ya, meskipun kalian saat ini lagi berjauhan, lagi ya terpisah karena sebuah konflik. Itu aja ya yang kebaca. Seseorang ini ya, meskipun kalian di sini sudah bercerai, berpisah, putus ya, tapi masih menganggap kamu sebagai cintanya, masih nggak mau lepas dari kamu. Entah kenapa, mungkin yang di sini yang meninggalkan ya, yang memutuskan karena konflik itu mungkin diri kamu. Kamu sudah capek dengan seseorang ini ya. Ada kemungkinan kamu udah lelah, udah nggak mau mengejar dia ya, karena seseorang ini ya, energi seseorang dewasa, laki-laki dewasa ya. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Kenapa dia menganggap kamu masih miliknya ya? Karena seseorang ini masih ada yang belum terselesaikan di sini ya. Ya, masih mengganjal di hatinya. Ada yang belum terselesaikan di diri dia bersamamu ya. Mungkin bagi kamu kamu udah nggak mau terima dia lagi, kamu udah lepas sama dia lagi ya. Kamu sudah mungkin saat ini ada di antara kalian yang sudah punya yang baru ya, dan meninggalkan seseorang ini. Karena apa ya? Karena kamu sudah nggak mungkin hidup bersama dia ya. Kenapa? Kamu dan dia selalu ada konflik, dipertahankan, masih aja nggak bisa berubah seseorang ini ya. Energi seseorang yang pemarah ini ya, suka marah-marah ya. Itu yang membuat kamu sudah jengkel, ingin meninggalkan dia, dan mungkin sekarang kamu sudah meninggalkan dia dan hidup bahagia bersama yang lain. Tapi bagi dia, seseorang yang pendendam ini, kamu masih miliknya. Entah kenapa. Bagi dia katanya, bagi dia di sini ya, mungkin ada yang belum terselesaikan di sini. Yang belum terselesaikan apanya? Mungkin ya waktu ada konflik
ada masalah atau problem dalam keluarga kamu, dalam hubungan kamu dan dia, seseorang ini masih ada yang belum terselesaikan ya. Yang belum terselesaikan itu apa ya, yang tahu dia dan kamu ya. Coba komentar, yang belum terselesaikan itu apa ya. Hingga saat ini dia meyakini bahwa kamu masih miliknya meskipun kamu ada yang lain ya. Tapi seseorang ini nggak pernah nongol di hadapan kamu, tapi suatu saat bakalan dia nongol di hadapan kamu ya. Itu ada kemungkinan dia sudah tahu, mungkin kamu sudah punya orang lain, sudah memiliki orang lain, dia sudah tahu ya. Yang jelas seseorang ini orangnya dendam ya, orangnya susah untuk dimengerti ya. Seseorang ini bisa laki-laki, bisa perempuan, energi zodiak di bawah ini ya, bisa kamu atau dia. Itu aja ya. Emang tadinya kamu mencintai dia karena seseorang ini dewasa, sayang sama kamu ya. Tapi ya, entah kenapa tiba-tiba kamu sudah gak mau mempertahankan hubungan kamu dengan seseorang ini ya. Karena seseorang ini ya suka menang sendiri ya, terlalu protektif ya, protektif terhadap dirinya sendiri. Ada kemungkinan kamu selalu diabaikan ya. Meskipun kamu memohon-mohon dia untuk kembali, dulu itu susahnya minta ampun. Pada kenyataannya kamu sudah lelah ya, karena seseorang ini nggak mau merubah sifat dia ya. Seseorang ini selalunya hubungan kalian di sini ada aja masalah, problem, nggak jelas. Kenapa? Ditimbulkan sama dia. Seseorang ini punya rahasia banyak ya, ada rahasia yang dia pendam ya. Ada kemungkinan kamu di sini tahu rahasia seseorang ini ya. Emang dia sayang banget sama kamu ya, tapi kamu nggak tahu siapa dia. Mungkin ya, ini energinya kan energi dewasa ya. Mungkin banyak perbedaan di antara kalian ya, mungkin banyak perbedaan dan seseorang ini nggak mau mengalah, selalunya menang sendiri. Itu yang terjadi kamu dan dia. Mungkin dia selalu pergi ya, kamu selalu menginginkan dia kembali ya. Pergi pun nggak pamit sama kamu gitu ya, tiba-tiba datang dan itu kamu pun senang. Datang pergi. Itu yang membuat kamu pusing. Lama-lama kamu sudah capek dengan seseorang ini ya. Seseorang yang banyak rahasia ini ya, yang belum kamu ketahui tentang dia. Nah, rahasia apa yang tahu kamu dan dia mungkin di sini ya. Tiba-tiba kamu sudah capek, sudah nggak mau mencari info-info tentang dia. Kamu blokir semua media sosial kamu, juga nomor WA kamu. Jadi lepas, putus hubungan, putus komunikasi di sini ya. Tapi seseorang ini ya, mungkin kamu sudah menghindar jauh-jauh, sudah memilih pergi dari dia, tapi dia nggak rela. Bagi dia kamu masih menjadi miliknya ya. Tapi dia nggak berani nongol sama kamu, dia nggak berani bertemu sama kamu di situ. Hanya dia pakai akun-akun palsu dia untuk teropong diri kamu dari kejauhan ya. Ada kemungkinan dia juga selalu komentar sama diri kamu, entah komentar yang baik atau komentar yang buruk tentang diri kamu, seseorang ini ya. Biasanya kalau kamu bikin postingan di Facebook atau di TikTok, dia komentarnya selalu buruk. Nggak ngasih semangat, selalu buruk dan selalu menjelek-jelekkan diri kamu itu. Karena apa? Orang pendendam ya. Dia nggak suka kamu bahagia. Bagi dia kamu itu masih miliknya. Dia bakal ngejar kamu meskipun lewat media sosial ya. Seseorang ini bakal mengacaukan hidup kamu lewat ya tadi, jika kamu posting itu ya. Mendingan buat sementara kamu nggak usah posting deh ya, nggak usah pamer foto kamu atau yang lain. Coba kamu posting yang lainnya aja gitu ya. Jadi hati-hati, kamu nggak usah posting foto kamu tentang kamu bahagia.
bersama pasangan, posting tentang kebahagiaan kamu bersama anak kamu dan keluarga, dia nggak suka, ya. Pengennya kamu nggak usah, pokoknya kalau kamu mengumbar kebahagiaan kamu di media sosial, seseorang ini benci banget, itu aja, ya. Seseorang ini yang yakin bahwa kamu masih miliknya gitu, ya. Itu menurut dia, padahal kamu sudah lama pendam jauh-jauh, udah lama melupakan dia, dan dia bagi kamu sudah nggak ada apa-apanya, karena kamu sudah nggak mau mikirin dia, kamu sudah lepas dari dia, dan sampai saat ini pun mungkin kamu udah nggak kepikiran tentang seseorang itu, tapi seseorang itu masih ngejar-ngejar kamu, meskipun kamu, ya, ganti nomor atau ganti akun, dia bakal kejar-kejar kamu. Karena apa? Dia punya info-info dari luar tentang diri kamu, ya, yang dia dapatkan dari orang lain tentang diri kamu. Jadi seseorang ini kalau buat ketemu langsung nggak bisa, tapi cuma komentar-komentar aja yang buruk-buruk tentang diri kamu di media sosial, ya. Jadi itu kamu ngerasain jika yang komentar itu dia gitu, kamu pun merasa. Jadi jika yang komentar buruk-buruk itu dia, kamu merasa bahwa seseorang itu, ya, siapa, coba komentar di. Oke, ya, kita ambil inisial seseorang, ya. Bagi dia kamu masih miliknya, dia menganggap kamu sampai saat ini masih miliknya, padahal kamu sudah nggak menginginkan seseorang ini hadir dalam hidupmu, karena kamu sudah memilih untuk hidup sendiri, atau saat ini kamu sudah punya pasangan baru, ya. Kamu di sini pengen membahagiakan diri kamu sendiri, karena buat kamu bersama dia nggak maju-majunya hidup kamu, ya. Hidup kamu terpuruk terus, ya. Kamu ingin perubahan dalam hidup kamu. Oke, ya, kita ambil inisial seseorang ini, bisa inisial kamu atau inisial dia, langsung aja. Ada L, D, N, X, ya. Ini X, bagi saya X ini adalah mantan, ya, tapi dia masih menganggap kamu itu sebagai miliknya. E, R, dan I. Oke, ya. Saya sudah ambil 7 inisial. Bisa inisial kamu atau inisial dia, ya, yang menganggap kamu masih miliknya itu, ya. Bisa nama panggilan, nama kesayangan. Ada L, D, N, X, E, R, I. Oke, lanjut kita cek energinya pakai kartu cekik. Oke, ya, kita cek energi dia lewat kartu cekik. Ya, seseorang ini nggak rela, ya. Dia yakin kamu itu masih jadi miliknya, sementara kamu sudah nggak kepikiran untuk kembali sama dia, karena kamu sudah punya yang baru, ya. Karena seseorang ini banyak menyakiti kamu, banyak merahasiakan dirinya, ya, banyak rahasia seseorang itu. Oke, ya, saya sudah ambil 5 kartu cekik, ya. Bagi dia kamu tuh masih miliknya, ya. Karena seseorang ini masih mencintai kamu itu cuma di mulut doang, entah sampai ke hati, ya. Karena seseorang ini banyak rahasia, ada kemungkinan rahasia apa, coba komentar di sini, ya. Ya, kamu mungkin di sini sudah pengen lepas sama dia, mungkin sudah lepas, dan mungkin sudah buat kamu sudah putus, karena kamu selalunya disakiti terus, dan seseorang ini nggak pernah berubah-ubah, ya. Karena seseorang ini emang keras kepala, ya. Energi seorang laki-laki dewasa, bisa perempuan, bisa laki-laki. Yang jelas di sini dia dewasa, ya, umurnya lebih tua dari kamu, ya. Seseorang ini emang seseorang ini sayang banget sama kamu dulu itu, kamu pun menyayangi dia, tapi entah kenapa
kamu selalu disakiti di sini. Itu yang membuat kamu trauma untuk kembali lagi sama dia ya, karena di dia sudah nggak ada kenyamanan. Itu energinya. Dia menyembunyikan rahasia. Oke, ada rahasia. Seseorang ini menyembunyikan rahasia dari kamu. Emang seseorang ini banyak rahasia ya di sini. Dia menyembunyikan dari kamu. Seseorang ini nggak pernah jujur sama kamu, ya, baik tentang keuangan maupun tentang dirinya. Di sini ada ketakutan tentang uang, ya. Jadi selalunya seseorang ini nggak jujur sama kamu, baik tentang cinta maupun tentang keuangan. Itu yang bikin kamu jengkel, ya. Masalah dua itu bikin kamu jengkel. Karena apa? Hampir tiap kali selalunya masalah keuangan juga perasaan kamu, ya. Kamu terluka karena dia, entah karena cinta juga karena keuangan, ya. Mungkin kamu sudah banyak berkorban buat dia, ya. Ya, untuk dia kembali pun kamu sudah keluar uang banyak, keluar perasaan, keluar tenaga, ya. Bahkan mungkin sudah habis-habisan kamu bersama dia. Tapi seseorang ini nggak pernah mau berubah, ya. Kenapa? Seseorang ini menang sendiri, ya. Ada kemungkinan kamu di sini selalu mengalah sama seseorang ini. Kamu selalu mengalah. Kenapa? Saking cintanya itu ya kamu. Lama-kelamaan pun kamu, ya, lama-kelamaan kamu merasakan gitu. Kok begini dia di diri saya, mencintai kamu kok sampai segininya, ya. Kamu selalu tersakiti, kamu tahan. Lama-lama kamu sudah nggak tahan di sini, ya. Kamu jadi ragu-ragu sama seseorang ini, ya. Kamu ragu-ragu sama seseorang ini. Ada keraguan di sini. Ragu-ragu karena seseorang ini memang banyak rahasianya, ya. Selalunya saat bersama kamu tuh, ya, pengennya itu cita-citanya tuh setinggi langit, muluk-muluk nanti bakalan hidup bahagia bersama kamu nanti, ya. Seseorang ini selalu menjanjikan janji sama kamu yang macam-macam gitu. Jadi kamu terlena akan janjinya gitu, ya. Entah janji itu sudah dia tepati atau belum, yang jelas lama-lama cuma janji-janji doang, kamu hanya meratapi aja gitu. Kenapa? Selama bersama dia nggak ada untungnya, nggak ada kemajuan di hubungan kalian. Yang ada kamu apa? Tambel gitu, ya. Yang ada kamu rugi waktu, rugi perasaan, juga rugi keuangan kamu, ya. Meskipun dia seseorang ini kadang kasih uang kamu, kadang kasih kamu hadiah atau, ya, support kamu, tapi, ya, dia bakal memanfaatkan itu semua. Mungkin lagi dia bikin ulah, dia bikin konflik masalah tentang diri dia. Akhirnya kamu yang menebus segala kesalahan dia. Karena apa? Kamu kan cinta sama dia, kamu nggak ingin terjadi apa-apa sama dia, ya. Mungkin dia pergi, kamu menginginkan dia pulang, kamu rela dia datang, ya. Dia pergi, dia bilang nggak punya ongkos atau apa, kamu rela keluar uang buat dia, ya. Hingga sampai rumah pun kamu menginginkan dia, inginkan seorang ini, ya, yang tadinya kumuh jadi bersih, yang tadinya jelek jadi bagus, cantik, ya. Kamu menginginkan dia, jadi kamu pun keluar uang buat dia agar bagus di mata kamu, ya, seseorang ini. Tapi apa yang dia lakukan, dia bukannya nggak berterima kasih sama kamu, dia akan, ya, berulah lagi. Dia akan mencari kelemahan kamu. Jika kamu lengah, dia bakal kembali lagi. Meskipun seseorang ini agak sedikit diam, tapi pendendam, ya. Jika kamu mungkin marah-marah sama dia, mengolok-ngolok dia bakal ingat di sini. Nah, ya, jika ada konflik kamu selalu mengolok-ngolok dia. Kenapa nggak berubah? Kenapa kamu kok begini, saya capek gini. Nah, itu dia rekam di sini. Dan nanti bakalan dia pakai untuk balas dendam.
ya, ini adalah pasangan kamu, mungkin pacar kamu ya, gebetan kamu, terserah mengartikan. Yang jelas seseorang ini zodiaknya ada di bawah ini ya. Jadi setiap kata-kata kamu yang kamu ucapkan sama dia bakal rekam. Nah, rekam, timbul dendam. Nah, saat ini dia pergi, kamu menyesalinya. Tapi lama-lama kamu jadi, karena setiap hari mungkin dia selalu datang pergi, kamu sudah capek ya di sini. Sesuatu bakalan terbongkar, ternyata ya. Sesuatu bakalan terbongkar ya. Seseorang ini selalunya menyakiti kamu, bahkan keuangan kamu kocar-kacir gara-gara seseorang ini ya. Seseorang yang kadang manipulatif sama diri kamu ya. Seseorang yang selalu meyakinkan diri kamu dan kamu selalu percaya sama dia. Kenyataannya zong ya, orang ini hanya ngomong doang, hanya gertaan doang, janji pun kosong ya. Karena apa? Seseorang ini pintar meyakinkan kamu sehingga kamu terlena sama seseorang ini. Kenyataannya dia nggak ada apa-apanya di sini, hanya merusak kamu di sini ya. Kamu meratapi sekarang ya. Jadi sesuatu akan terbongkar ya, yang tahu kamu ya. Sesuatu akan terbongkar, itu apa, tentang rahasia dia ya, kamu bakal tahu sendiri. Nah, saat ini kamu sudah tahu tentang diri dia, kamu sudah ya menahannya, menghela napas panjang ya, dan kamu sudah ikhlaskan jika dia pergi. Kamu blokir semua, kamu nggak mau tersakiti lagi, sudah lepas dari dia. Itu keinginan kamu, karena kamu sudah nggak ingin sama dia lagi. Kamu ikhlas jika sudah pergi dari dia pergi dari kamu ikhlaskan, dan kamu nggak ngejar-ngejar dia lagi, juga nggak mau mencari dia lagi. Itu kenyataannya ya, karena kamu sudah capek ngejar-ngejar seseorang ini, energi dewasa ini ya. Bantuan dengan harapan. Karena apa? Kamu selalu membantu dia. Jika kena masalah, kamu bantu dia ya, keluar uang banyak, keluar tenaga. Selalunya dia tuh bikin masalah, entah masalah apa, coba komentar. Seseorang ini nggak pernah berubah sifatnya ya. Orangnya memang agak galak di sini, wajahnya pun galak ya. Tapi kamu suka dulu tuh, dan sekarang kamu sudah melepaskan dia, nggak ingin ketemu lagi, sudah putus, tutup buku sama dia. Kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri, membahagiakan diri kamu sendiri. Karena buat hidup sama dia nggak bakal maju-maju, yang ada kamu bakal terpuruk, bakal sakit ya. Dunia akhirat sakit gara-gara dia gitu loh ya. Itu ya, banyak makan hati ya. Sekarang kamu bebas untuk membahagiakan diri kamu. Walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees